Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Geografi Ekonomi, yang beranggotakan Anggun Febi Nurmalasari, Ellen Widimulya, dan Devrila Safitri, akan menjelaskan materi tentang aktivitas ekonomi primer dan sekunder. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, jenis-jenis aktivitas ekonomi primer dan sekunder. Aktivitas ekonomi primer adalah sektor primer menekankan proses produksi pada kegiatan menanam atau mengambil bahan dari tanah. Namun, ada juga yang menganggap jika pengemasan serta pengolahan barang mentah juga termasuk kegiatan dalam sektor primer. Contoh produksi sektor primer ialah kegiatan ekonomi pertambangan. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, pengolahan barang tambang. Kegiatan pengolahan barang tambang merupakan salah satu kegiatan ekonomi pertambangan yang mampu mengolah barang tambang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Kegiatan ini meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan barang tambang. Yang kedua, ada bisnis alat berat. Bisnis alat berat di sini dapat berupa jual beli alat berat maupun penyewaan alat berat. Penyewaan alat berat dapat menjadi alternatif bagi perusahaan pertambangan yang baru merintis. Yang ketiga, ada distribusi barang tambang. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, baik itu berupa jasa maupun barang. Yang kedua, ada pertanian. Pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Hasil tersebut adalah bahan makanan. Yang ketiga, ada perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kemudian, mengolah dan memasarkan barang dan hasil tanaman tersebut. Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas. Yang keempat, ada peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya dan dijual. Hasil peternakan itu seperti telur ayam, daging kambing, atau susu sapi. Yang kelima, ada perikanan. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan seperti penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan pertambakan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Safitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Dan barang-barang yang dijual pun juga berbeda-beda, bisa dari hasil pertanian, perkebunan, atau perikanan. Selanjutnya, perindustrian. Menurut KBBI, perindustrian adalah urusan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan industri. Sedangkan industri adalah kegiatan usaha yang mengolah barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian aktivitas ekonomi sekunder. Sektor sekunder terdiri dari aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan setengah jadi. Sektor ini umumnya mengacu pada aktivitas beragam perusahaan manufaktur seperti makanan, minuman, mobil, mainan, dan pakaian. Selain manufaktur, industri konstruksi juga masuk kategori ini. Pemanufaktur mengolah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi, seperti bauksit, yang dapat diolah menjadi aluminium dan kemudian digunakan untuk produksi mobil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi primer. Pertama yaitu sektor pertanian. Dilihat dari segi faktor produksi, ketersediaan lahan pertanian sebagai salah satu input produksi semakin menurun karena seiringnya dengan proses pembangunan sektor lainnya. Dan kondisi ini juga didukung oleh kelangkaan lahan dengan peningkatan lahan yang bersifat statis. Di samping ketersediaan lahan, peningkatan jumlah penduduk juga bisa memberikan tekanan pada ketersediaan lahan untuk sektor pertanian. Yang kedua yaitu ada sektor industri. Sektor industri cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Adanya krisis kelangkaan global yang telah mewabah
ke berbagai negara belahan dunia termasuk Indonesia, sehingga ini menjadi alasan terjadinya fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor industri. Selanjutnya, sektor pertambangan. Kebutuhan manusia terhadap energi fosil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun sumber energi ini merupakan yang tidak bisa diperbarui, pengaruh alokasi energi fosil tidak hanya berpengaruh secara langsung kepada sektor real, namun juga berpengaruh secara tidak langsung pada sektor pasar modal. Yang terakhir yaitu ada sektor perikanan. Pengaruh faktor-faktor produksi perikanan budidaya dan tangkap. Menganalisis faktor yang paling dominan dan menganalisis besarnya kontribusi subsektor perikanan, memberikan sosialisasi tentang cara membudidayakan ikan yang baik dan benar, menyediakan benih ikan yang unggul, memperluas lahan budidaya sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dan mempertahankan kondisi perikanan yang sudah mulai baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi primer. Yang pertama, sektor pertanian. Dilihat dari segi faktor produksi, ketersediaan lahan pertanian sebagai salah satu input produksi semakin menurun, seiring dengan proses pembangunan sektor lainnya. Kondisi ini membawa dampak pada kelangkaan lahan dengan peningkatan lahan yang bersifat statis. Di samping ketersediaan lahan, peningkatan jumlah penduduk bisa juga memberikan tekanan pada ketersediaan lahan untuk sektor pertanian. Yang kedua, sektor industri. Sektor industri cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan sektor lain, dalam kurung jasa. Adanya krisis keuangan global yang telah membawa ke berbagai negara belahan dunia termasuk Indonesia menjadi alasan terjadinya fenomena perlambatan pertumbuhan sektor industri. Yang ketiga, sektor pertambangan. Kebutuhan manusia terhadap energi fosil semakin meningkat dari waktu ke waktu meskipun sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Pengaruh alokasi energi fosil tidak hanya berpengaruh secara langsung kepada sektor real, namun juga berpengaruh secara tidak langsung ke sektor pasar modal. Yang keempat, sektor perikanan. Pengaruh faktor-faktor produksi perikanan, budidaya, dan tangkap menganalisis faktor yang paling dominan, yang menganalisis besarnya kontribusi subsektor perikanan, memberikan sosialisasi tentang cara pembudidayaan ikan yang baik dan benar, menyediakan benih ikan yang unggul, memperluas lahan budidaya sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dan mempertahankan kondisi perikanan yang sudah mulai baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami atas penjelasannya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.